Oh ya, udah mulai. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali nih di podcast kedua. Iya, episode kedua. Ya, ini ditemani oleh para ibu-ibu yang luar biasa sekali nih. Ada Bu Dila, ada Misari, dan juga ada Bu Gita. Alhamdulillah, kita bahas apa ini ibu-ibu sekalian, insyaallah. Kita bahas tentang mental health ya. Iya. Kita Iya. dengan Gen Z, khususnya siswa kita saat ini yang semuanya memang Gen Z ya, gitu Iya. ya, dalam menghadapi proses belajar, Iya, baik iya. itu Betul. di kelas maupun luar kelas, tapi pada dasarnya dari lingkungan sekolah lah ya. Iya. Betul. Gimana supaya maintain mental health-nya para siswa, gitu. Memaintain mental health-nya Muktil ya. Iya, betul. Apalagi udah memasuki ujian akhir semester. Iya Wah, betul. Masya Ini baru kelar sumatif lagi. Iya. Gitu ya. Iya. Pas banget baru hari ini kelar sumatif. Iya, biasanya memang agak rawan diminta mereka kalau mendekati ujian seperti itu ya, ibu semua. Betul. Ini tahun ajaran baru ya Miss ya untuk kelas 1 kan? Betul. Apalagi Berarti buat ujian kelas. semester pertama. Benar. Pasti experience-nya beda. Tekanannya banyak. Iya. Tekanannya Perbedaan banyak. dari SMP ke SMK ya. Iya, betul sekali. Ada nggak kira-kira bapak, ibu-ibu semua pengalaman gitu mungkin yang pernah ibu-ibu semua alami ketika di kelas gitu, yang melihat siswa-siswi kita tentang mental health-nya yang sangat rendah sekali gitu. Ada ya beberapa kasus tuh ada yang seperti itu gitu ya. Macam-macam sih. Maksudnya impact bad mental health ataupun negatif mental health mereka ya gitu. Ketika mereka tidak bisa memaintain mental health, macam-macam nih perilakunya gitu. Iya. Ada yang lebih kepada hyperaktifnya mereka. Iya. Apalagi buat kelas 10 ya, Iya, yang masih betul. peralihan banget Dari transisi SMP, dari ya. SMP menuju SMK Iya, gitu ya. betul. Ada yang seperti itu, ada yang lebih kepada bentuk gerakan fisiknya jadi hyperaktif, ada juga yang jadi sangat pendiam sekali gitu ya. Iya. Jadi kayak introvert, jadi Iya. memang sudah introvert begitu, tapi dia melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar kita gitu ya. Iya. Kok bisa terpikir sampai ke situ gitu. Mereka sampai seperti itu, sampai kemudian macam-macam lah mungkin ya. Ada yang mungkin mengurung dirinya, melukai dirinya walaupun mungkin kecil atau sampai kepada tahap yang besar. Tapi ada sih yang seperti itu gitu. Bu Gita tadi kan wali kelas ya. Oke, Ya, iya, betul. banyak sekali. Di kelas 10 lagi. Betul. Mungkin Oke, banyak punya sih, banyak ya. Jadi apalagi khususnya pelajaran saya matematika. Jadi mereka penuh tekanan. Terkadang sebelum sumatif atau sebelum formatif mereka belajar seperti biasa. Jadi khususnya matematika mereka akan penuh kestresan di awal. Kayak mana nih Bu untuk sumatif, gimana nih Bu untuk formatif. Jadi mereka merasa nanti kalau nilainya jelek gimana gitu. Kalau apalagi matematika merasa susah gitu untuk dipelajari gitu. Kalau misalnya ke kesehatan mental mereka terkadang betul seperti kata Misari, mereka ada ke hyperaktif dan mereka jadi nggak bisa diem. Ribut di kelas tuh kan apa yang sering kita jumpai ya anak-anak gitu. Jadi mereka nggak bisa diem, terkadang ribut entah catatan yang tidak pernah dikumpulkan, akhirnya ya berujung ke nilai mereka juga yang jelek seperti itu. Pada saat sumatif asal-asal jawab, menurut saya yang mereka sering lakukan di LMS hanya hitungan berapa menit dalam 15 soal udah selesai gitu kan. Ya. Benar-benar. Tiba-tiba 100 padahal dalam keseharian tidak terlalu paham. Tapi Hasilnya 100 gitu ya, bisa dan saya maksimal. dan bisa dapat 100 terkadang kan kita pertanyakan gitu ke anak-anak kenapa nih bisa 100 ya ternyata itu kembali ke mental mereka sebenarnya mereka nggak siap tapi ingin mendapatkan nilai yang bagus gitu. Berarti daya juangnya nggak? Iya, daya juangnya nggak ada mereka. Itulah sih kembali ke psikis mereka ya. Memang kalau terkait dengan pelajaran matematika ini ya, ibu semua, saya juga ketika dulu wawancara PPDB itu kan di awal-awal itu Ya, kebanyakan tidak suka MM. Banyak. Kebanyakan Iya. tidak suka. Alasannya apa tuh Pak rata-rata? Alasannya yang pertama katanya karena rumusnya susah Iya, Pak. betul. Kemudian yang kedua gurunya katanya. Gurunya.
Sepertinya kalau di sini kayaknya Bukan senang gurunya dengan- ya? Iya, bukan gurunya. Bukan gurunya. Kalau di sini bukan gurunya, emang anaknya yang belum. Maksudnya gini, biasanya kan kita kalau suka sama gurunya kita berusaha mencintai pelajarannya, gitu ya. Mungkin Mocktail ini belum di fase mencintai pelajarannya. Belum. Iya. Betul, Tapi belum. sudah menyukai gurunya, tapi belum sampai di sampai tahap mencintai mencintai pelajarannya. pelajarannya. Makanya ketika mereka ketemu matematika tuh udah kayak apa namanya? Kayak ketemu monster gitu ya, Iya. kan gitu. Sama kayak bahasa Insight. Inggris nggak Miss gitu? Sama mungkin. Sama ya, Gitu, Kak? sama. Cuma kalau Inggris kan mungkin karena saya udah killer duluan ya. Jadi anaknya bukan karena itu, maksudnya udah Inggrisnya susah kali gitu, terus sayanya pun mungkin karena bawaannya killer gitu ya. Jadi mungkin mereka berpikirnya lu makin susah nih gitu. Iya. Tapi nggak tahu ya, mungkin seiring berjalannya waktu mereka akan terbiasa dengan sistem belajar itu seperti apa gitu. Toh kita juga setiap guru ya pastinya saya rasa nih setiap guru itu dia setiap angkatan anak kita itu membuat pendekatan yang berbeda gitu. Iya. Karena setiap anak itu ada zamannya juga Ada gitu. riset Setiap angkatan ada awalnya zamannya gitu gitu, kan. dan kita nggak bisa menerapkan dari angkatan awal Iya, sampai sama, angkatan iya. saat ini Sama treatmentnya sama nggak bisa gitu, apalagi dengan kondisi sekarang ya gitu, gimana kita bisa mengajar dengan pola pendekatan berdiferensiasi. Kita tuh jadi mikirin mau sesulit apapun anak bisa mencapai kata tuntas ya dari sebuah mapel, kita harus mencari beragam macam cara supaya dia bisa menuntaskan di levelnya dia gitu. Seperti itu sih gitu. Kalau Bu Dila gimana Bu Dila, ada pengalaman tersendiri nggak? Pas 12 apa Iya. kan? Belum ya? Belum masuk. Belum Karena kan Bu Dila kan TPA. TPA ya. Kalau TPA itu agak berbeda nggak? Iya, gitu tes sama- potensi akademik. Jujur TPA lebih disukai anak-anak daripada matematika. lebih enak sih. Karena logika ya? Lebih logika. Iya. Jadi mereka mungkin menyukai saya di TPA tapi tidak menyukai saya di matematika. Iya. Karena pengennya TPA terus, Pak. Gitu ya. Iya. Tantangannya beda ya. Tantangannya beda. Mungkin ya balik lagi tadi matematika rumus-rumus kan, Pak. Ketemu kalau angka aja masih mending ya kan, Miss. Ini ketemu angka dicampur huruf. Iya. Lagi kayak ini kan materi terakhir trigonometri, mereka merasa apa lagi? Sin, cos, Stan itu itu apa? gitu Saya kan. sama, itu kayak di saya sih gitu. Kos kotanya. Belajar trigonometri itu saya butuh beberapa tahapan, dan sampai ketika Bu Astri kemarin micro teaching ya, di situ saya baru dapat insight baru, ternyata segampang ini untuk bisa menguasai trigonometri. Kenapa dulu guru saya nggak begitu ya? Karena dulu pemikiran kita tujuannya apa belajar trigonometri? Apa ya, gitu. Karena anak-anak sering nanya gitu kan. Iya. Apa ini Betul. tujuannya, Bu? Jajan ke warung nggak pakai trigonometri gitu. Iya, itu saya banget waktu itu. Ini buat apa gitu? Kalau bangun ruang mungkin maksudnya lebih masuk Lebih akal, masuk gitu akal ya, Iya, kira-kira kalau kita apa. mau bangun sebuah bangunan segala macam, orang teknik sipil mungkin akan membutuhkan ini gitu. Tapi kalau yang lain gitu ya, aljabar ini buat apa? Gitu kan. Tapi Ya, saya harus selalu di awal bilang matematika itu bukan trigonometri fungsi buat apa, enggak. Pola pikir matematika itu yang pingin dibangun, Miss. Iya betul. Jadi emang saya kalau ngajar generasi Gen Z nih, emang saya nggak bilang kamu harus 100, enggak. Iya, betul. Iya kan, Miss. Betul. Jadi kayak Sama itu di saya juga seperti Heeh. itu. Ya, harus Karena kan itu bukan bahasa kita. iya. English is not our main language gitu, wajar ketika misalnya anak belajar mereka nggak tahu gitu, dan ketika mereka tanya cuma yes no aja misalnya gitu dari 1 sampai 2 kali per tahun, ya mungkin itu tahapan mereka cuma bisa ada di level itu. Kalau teman mereka ada yang bisa lebih dari level itu karena kemampuannya memang di atas levelnya gitu kan, jadi nggak bisa sama semua capaiannya. Karena kan nggak harus semua pelajaran dikuasai. Mereka kuasai gitu, tapi anak harus memiliki Iya. 1 atau 2 hal yang itu bisa menonjol dan mungkin itu Iya. bisa jadi batu loncatan mereka ya untuk masa depan mereka. Paling nggak basic Iya, ya, Miss. seperti itu. Basicnya sih. Basic matematika, gitu, basic bahasa Inggris. Iya, seperti itu. Gitu dia. Iya. Kita kembali lagi ke tema yang terkait dengan Benar, mental Tantangannya tantangan gimana? ketika mau ujian, ya kan? Bagaimana peran guru, bagaimana peran konselor? Iya. Peran orang tua ya kan. Di sini, belum ada yang punya anak udah sekolah ya. Belum masih Belum. 3 tahun ya, masih pertama. Setahun dua tahun, Kita 3 tahun. belum ada ya. Kita belum ya. Still ya. Udah banyak kan di sekolah ya. Ya, tapi memang kebanyakan data yang kita dapat di sekolah kita ini memang para mocktails itu memang kebanyakan ketika menghadapi ujian itu ya kan, memang was-wasnya itu sangat tinggi Iya, sekali, iya. was-wasnya itu sangat tinggi sekali.
apalagi dengan digital seperti saat ini ya kan, kadang di luar dari dugaan kita juga, pengawasan sudah ketat tapi ada cara mereka gitu ya kan, yang untuk gimana supaya berjalan mulus nih ujian mereka walaupun nggak baik gitu kan ibu semua kan. Jadi sekarang pengen yang instan ya. Iya betul. instan. Padahal nggak mau menjalani proses yang sulit. Iya. Padahal mie instan pun ada prosesnya. Lama lagi. Iya, makanya kayak Bu Gita tadi bilang LMS 2 menit, 3 menit, selesai. Terkadang saya kasih aja soal pakai kertas, kayak cara dulu aja. Dalam back to beberapa kali basic. pertemuan saya kasih kertas dan harus caranya ditulis. Kalau nggak cara ditulis dari mana jawabannya? Kayak back to Ya kan? basic itu membangun karakter nggak sih, Miss? Penting Kadang ya kan? Kadang kita berpikir gitu. Tapi memang di satu sisi kita hidup di zaman yang digitalisasi dengan segala macam plus minusnya gitu ya. Jadi ketika nggak siap nih, nah justru Karakternya yang iya, terkuras. justru minusnya yang lebih menonjol gitu kan. Harusnya ketika kita bisa cover nih yang minusnya, mungkin positifnya akan lebih banyak gitu. Tapi mungkin dia sebagian mocktail ya gitu belum menyadari ya gitu. Maksudnya menghilangkan yang minus ini dan kemudian mengedepankan yang positifnya apa gitu. Itu mungkin belum kelihatan gitu, karena mereka masih lebih ke arah gimana caranya supaya hasilnya, maksudnya gini, karena tekanan mentalnya mereka, gimana caranya supaya dapat hasil yang bagus. Betul. Ketika mereka tidak mendapatkan hasil bagus, ya mungkin punya tekanan kan dari sisi lingkungan pertemanan mereka juga gitu, dari circle-nya juga misalnya mungkin akan dikatain atau gimana gitu, dan akhirnya jadi saling melakukan hal-hal yang tidak baik pada proses belajar atau ujian seperti itu. Padahal mungkin sekarang namanya udah diganti jadi assessment ya gitu. Jadi penilaian, maksudnya bukan ujian gitu kan. Untuk menghindari, sebenarnya kan itu ada maknanya ya, kan ya mengubah mindsetnya para siswa ketika dibilang ujian kan udah langsung mikir ini kayak dites benar salah gitu ya. Tapi kalau dibuat di situ hanya sekedar assessment doang, akan beda lagi sense-nya gitu, rasanya tuh akan beda dibanding ketika dibilang ujian. Tapi ternyata mindset-nya ini nggak berubah, mau itu penilaian, mau itu ujian ya sama aja, itu tetap ujian juga gitu buat mereka gitu. Peran orang tua penting nggak sih Pak? Penting banget sangat kayaknya. Ujian ini. sangat penting sekali kan. Harusnya kalau untuk orang tua di posisi mananya gitu ya pada saat menetralkan kali ya. gimana ya gitu, baiknya Makanya gitu Pak. bonding orang tua itu sangat penting sekali di rumah. Kenapa? Karena itu secara psikologi juga kan, secara mental dan emosional anak juga. Kalau peran orang tua itu memang maksimal di rumah, tentu anaknya juga ketika di sekolah juga bakal lebih tertata dan lebih disiplin. Tapi kalau misalnya secara emosional, komunikasi juga kurang di rumah nih, di orang tuanya ya kan, orang tuanya acuh tak acuh gitu misalnya kan, habis pulang kerja misalnya orang tuanya kecapean tidur ataupun main handphone dan lain sebagainya ya kan, sehingga anaknya juga merasa tidak diperhatikan. Iya, terabaikan. Ditambah lagi orang tuanya yang menuntut nilai. Iya betul. Udah tidak pernah Ini memperhatikan, penting ya dia buat sibuk ayah gitu bunda ya. di rumah nih ya. Penting banget untuk Jangan sampai untuk seperti paham itu. ya, Iya. jangan pernah menuntut Menuntut kita anak. untuk sempurna, karena Iya. pun kita sebagai orang tua juga bukan orang tua yang sempurna Betul. gitu. Jadi kita memang harus pahami potensi anak seberapa betul. besar gitu, dan kelemahan anak itu di mana Betul, gitu. Jangan kita nge-push anak di luar dari kemampuannya juga gitu. Jangan di compare ya, Iya, Miss, satu lagi sama anak. setiap Iya. anak Perbandingan paling kan. benci ya ketika mereka di Perbandingan. compare dengan anak apapun itu, Iya. khususnya anak tetangga ya. Iya. Selalu gitu ya. Kalau kakak abang mungkin udah wajar udah biasa, tapi Ah. itu juga tetap membuat anak itu Punya- jadi kerdil ya gitu. Iya. Maksudnya mentalnya Iya, jadi insecure. kecil. Mentalnya jadi ya pasti nggak insecure berani. ya ketika sudah dibanding-bandingkan gitu ya, buat ayah bunda nih yang di rumah mungkin bisa jadi apa ya, Catatan jadi peringkat kecil catatan kan. kecil Iya. lah gitu. Jadi tingkatkanlah bonding ya Pak ya, Iya. itu penting ya gitu. Iya, Jadi bonding. kedekatan emosional antara orang tua dengan anak, Iya. baik itu lewat komunikasi sederhana saja, Sederhana, itu iya. biasanya akan lebih membuat anak itu bisa mencapai goalnya ketika ada di sekolah. Apresiasi Betul. setiap hal-hal Iya. kecil Walaupun kecil yang ya, walaupun Kecil. itu kecil gitu. Ada beberapa orang tua yang anaknya biasa aja di sekolah begitu, tapi orang tuanya itu selalu memberikan apresiasi positif. Jadi anaknya pun Jadi anaknya pede, bagus, jadi perilakunya yakin. bagus. Jadi kalau secara attitude ini oke anaknya tadi gitu. Padahal secara kemampuan akademis sebenarnya standar Standar saja. aja. Tapi karena orang tua ini selalu memberikan apresiasi terhadap pencapaian kecil anaknya,
anaknya, maka ini anak justru punya prestasi. Padahal dia tuh kalau secara kemampuan akademis biasa aja, Standar. tapi dia selalu jadi yang pertama nyelesain tugas. Karena percaya Iya, diri. karena percaya diri gitu untuk Self-efficacy-nya melakukannya, bagus gitu. ya, Iya, even dia misalnya ngerjakan exercise dia bersalahan nih gitu, dia ulang lagi gitu kan. Itu jadi bentuk pembelajaran buat dia seperti itu gitu. Karena tanpa bonding orang tua, anak jadi haus validasi nggak sih Pak? Iya betul lah. Jadi dia mencari validasi ke orang-orang lain gitu Iya, kan. Gitu kan, untuk menunjukkan kemampuannya gitu ya gitu. Karena sebenarnya orang tua nih yang harusnya paling tahu. Ada Betul. jadi yang pertama Seorang kali tua, iya, betul. Pengen diakui sama orang lain, jadi jatuhnya caper ya kan? Iya, ambisius dan negatif kan. Iya, heeh. Ya untuk beberapa kasus juga seperti itu. Ya semoga saja memang Mocktail di sini nih akan punya ya, atau saat ini memang sudah punya orang tua hebat ya, Iya. itu yang berusaha untuk menjadi orang tua terbaik lah dalam kondisi apapun anaknya, seperti itu. Sehingga ketika anak down, orang tua tahu gimana meng-up semangat si anak gitu ya. Ketika anaknya terlalu over sekali semangatnya, orang tua tahu sedikit meredam berlebihnya gitu energi si anak, seperti itu. Tapi menurut Bapak gimana sih? Misalnya kedekatan kita dengan orang tua nih nggak dekat, tapi kita punya masalah nih kan sebagai anak gitu kan. Jadi kita Iya, betul. gimana caranya? Cara kalau Supaya nggak jatuh ke bawah gitu kan. Mau komunikasi ke orang tua mungkin sulit gitu Sulit, kan. ya. Kan ada beberapa kasus juga Betul. Mocktail juga seperti Gimana itu, cara punya melakukan? masalah tapi nggak bisa komunikasi ke orang tua Sama karena siapa memang tidak sharingnya baik, gitu kan. rata-rata nih sepertinya, bukan sepertinya sih, dari data yang kita dapat juga di Mocktails kita ini ya kan, ibu-ibu semua rata-rata mereka yang tidak dekat itu adalah ke ayahnya sebenarnya. Ke ayah ya. Ke ayahnya. Kalau ke ibu semua dekat, itu baik laki-laki maupun perempuan itu rata-rata dekat. Jadi sebenarnya kalau misalnya sudah dekat sama ibu kan bisa komunikasinya itu kan bisa enak ke ibu, ke ayahnya nanti jadi perantara lah gitu. Oh, ya kan. maksudnya gini, kalau misalnya ke anak gak dekat nih ke Iya. ayahnya gitu, tapi mereka dekat ke ibu. Jadi Ke ibu. ibu lah yang menjadi perantara untuk berkomunikasi ke ayah supaya ayah juga membangun bonding ke anak. Iya, Seperti betul. Rata-rata kayak gitu. Butuh peran ayah, jangan sampai fatherless. Iya, betul. Sangat lah. Itu fatherless. pasti Itu berdampak Indonesia, Pasti fatherless berdampak. banget Indonesia kan? Fatherless, Pasti jangan berdampak. sampai seperti itu karena Iya. itu betul, apalagi ke anak perempuan itu Iya. pengaruh banget. Iya, Iya. itu Kalau tadi dia nggak harus dekat sama validasi. Iya. Jadinya cari ke cowok Betul. lain, Perhatian cowok perhatian cowok lain, Iya, gitu karena kan kan Pak? kelemah lembutan kita bisa dapat dari ibu, tapi ketegasan, tanggung jawab dan sebagainya kan kita dapatnya itu dari ayah semua, ya kan. Walaupun sebenarnya ibu kita misalnya single mom gitu ya kan, single ibu gitu kan, tapi kalau ayah itu tidak ada pasti hilang satu sisi itu tadi kan, ke kesayangan dari seorang ayah, figur seorang ayah lah maksudnya kan, pasti akan kurangnya Berarti di sana. Pak, tips dan triknya mengatasi kehilangan sosok ayah supaya tetap fokus belajar nih, misalnya gimana itu Pak? Atau sebaliknya ya. Atau sebaliknya ya. sebaliknya, Sebaliknya, maksudnya nggak ada ibu gitu. juga Iya. gitu. Gimana caranya biar tetap fokus? Ini kembali ke siswanya sih kan, ke peserta didiknya, gimana sanggup nggak dia untuk menghadapi itu, tantangan itu gitu ya kan. Pertama itu, yang kedua kalau misalnya memang dia tidak ada salah satunya, mau tak mau, suka tidak suka, dia itu harus bisa move on secepatnya. Kenapa? Karena segala hal yang memang sifatnya itu di luar daripada sudah di luar daripada kuasa kita, udah takdir Allah gitu ya kan, ya kita harus ambil pelajaran dari itu. Apalagi misalnya kalau dia anak pertama gitu misalnya kan, tentu dia harus lebih keras lagi seperti ataupun bahkan menyerupai ayahnya. Kemudian kalau misalnya dia anak terakhir, ya jangan terlalu manja-manja sekali. Gimana pun cerita harus tanggung jawab ada di setiap anak itu untuk memotivasi diri lah. Banyak cara sebenarnya untuk memotivasi diri walaupun kehilangan ayah, misalnya dengan sekarang kan zaman digital ini kan banyak konten-konten yang sifatnya itu bisa stimulus kita, mendorong kita untuk bangkit semangat. Kemudian misalnya hal yang disukai, olahraga, prestasi yang lain bisa dilakukan oleh anak-anak itu. Intinya memang harus Lari move ke on, hobi gitu. yang Iya. positif ya Miss. Iya, betul. Lingkungan positif. Cari kesibukan yang positif Iya, sih. betul. Terus ada lingkup teman-teman, ini kan banyak juga yang teman-teman yang bagus yang bisa diambil dari sana, pelajaran penting itu tentang ayah. Sehingga nanti proses belajarnya pun meningkat ya Miss. Betul, jelas itu dia kan.
Cuma kan memang proses seseorang untuk move on ini kan Iya. ada yang cepat, Prosesnya ada yang sangat lama. Betul. Betul sekali. Apalagi yang dia dari kecil itu dapat mungkin Dapat kurang figur di dalam keluarga dan terus ya. mungkin sebelum mungkin orang tuanya masih bersama misalnya kalau dia Ada sering konflik-konflik. menjumpai orang tuanya sering berantem itu kan sampai besar Jelas. akan mereka terasa sama mereka. Iya. Jadi kelihatan di bagaimana tumbuhnya mereka gitu dari keluarga yang memang betul-betul harmonis ataupun yang ya mereka sudah divorce gitu Iya. kan ya. Banyak sekali ya sebenarnya yang orang tua yang ini ya broken home gitu ya kan. Benar. Apa Tapi ini namanya? sebenarnya memang jangan jadi alasan Iya ya. sih. Iya, betul. Cuman itu tadi memang di posisi anak, namanya anak ya, ada seseorang yang memang secara emosional dia bisa cepat move on, ada yang memang Ada sangat yang lama. susah. Iya. Ada yang di situ-situ Iya. saja gitu Betul. kan, dan kemudian menjadikan itu sebagai Inner alasan child, gitu kan. Ya, Inner child. Nah ya itu Jadi alasan tren dia Gen Z Iya, Gen Z kan Iya. sekarang Iya, bener-bener. kan aku dulu untuk diperlakukan memenuhi orang inner tua child. seperti Jadi gitu. dia cari bener-bener. sosok baru yang dapat memenuhi Iya, inner dulu child. aku nggak pernah diberikan mainan, jadi sekarang aku ingin memberikan mainan kepada anakku. Jadi gitu aja dengan alasan Gen Z. seperti itu. Dia Gitu. nemu Inner child. Teman Benar-benar. melengkapi inner child-nya. FYP itu sendiri. Iya. Benar-benar. Karena Gen Z ini sebenarnya kayak keras tapi lembut dia kan Pak. Iya, tali ulur lah tepatnya ya kan. Luarnya Keluarnya kelihatan tegar, tapi Iya. sebenarnya di dalam nggak hancur melebur gitu deh. Ini Gen Z kan Bu Dila ini kayaknya. Iya, Kami semua kan makanya saya milenial bersuara ini. nih. Iya, lebih ngerasa. mewakili Iya. perasaan para Gen Z gitu ya. Karena Kalau siswa-siswa sering dekat Miss. Iya, betul. Siswa sering milenial cerita, ya. curhat kan Miss. benar-benar. Kayaknya di luar dia nggak apa-apa, ternyata curhatnya luar biasa gitu. Hal ini ya. Benar, kebanyakan sih seperti itu. Gen Z sensitif banget Pak anak-anak. Sangat sekali. Mudah tersakiti hati kecilnya. Langsung upload di medsos. Iya, betul. Itu dia tadi dari validasi. Karena memang hidupnya eranya Iya, ini beda. ya. Iya. Zaman curhatnya di situ. Nyari-nyari validasi dia. Curhatnya juga menggunakan Iya. media juga. Gitu. Zaman dulu saya sekolah pakai HP Nokia kan nggak bisa kan. Belum ada Karena juga. zaman dulu Pinocchio kalau Center, salah ya salah kan Miss. Sekarang Iya, siswa salah nyari validasi untuk menjadi benar gitu. Benar. Bukan jadi evaluasi ya maksudnya. Enggak. Kalau dulu kan kita ketika dibilang salah kita evaluasi dulu. Iya, dan Kalau orang tua sekarang mungkin kayak support gitu kan. Ketika sekarang udah salah, Salah ingin divalidasi. cari Iya, pembenaran benar. orang gitu kan. Siapa nih yang bisa membenarkan, justru itu didekati. Iya, betul. Nah, itu sekarang gitu. Ketika ada lingkungan yang selalu membenarkan apapun yang kamu lakukan, Itu maka seharusnya kita tuh mencurigai gitu ya. Ada apa sebenarnya di balik itu gitu. Karena ini nggak akan mendewasakan si anak sebenarnya ketika dia melakukan apapun, iya pokoknya selalu divalidasi benar gitu kan. Ini bahaya sebenarnya gitu. Dan ada lingkungan yang begitu Iya. gitu. Jadi ada circle yang memang seperti itulah modelnya. Jadi mau gimana pun temennya, mau gimana pun lingkungannya, itu dibenarkan saja. Jadi sebenarnya salah gitu. Apalagi kalau secara ininya ya baik benar itu kan memang itu udah ada ininya ya gitu. Mutlak gitu ya. Ya benar. maksudnya kebaikan kebenaran ini udah jelas. Udah nih, jelas ini gitu salah, ini benar gitu. Betul gitu. Jadi ketika itu salah ya salah. Ketika itu benar akan seperti dalam Itu, kondisi Miss. seperti apapun dia akan benar. Tapi itu tidak berlaku buat Gen Z ya. Di beberapa, Makanya apalagi untuk hal-hal yang dia sukai ya. dampaknya ke ujian. Mereka kan Ya. tidak mau nilai rendah. Betul. Mereka tetap pingin 100, jadi mereka tidak membenarkan ada kesalahan. Walaupun mereka salah. Lalu bagaimana caranya biar dapat 100? Ini memang butuh ya kita sebagai guru khususnya konselor nih Pak Iya. Beji ya Insya kan. Allah. Itu apanya, Pak? Banyak Dari apa treatment. itu? Karakternya kah yang bermasalah atau mental health-nya? Iya, itu pasti mental health. Kenapa? Karena yang kayak ibu-ibu juga bilang tadi, mereka suka membandingkan mereka dengan teman mereka. Padahal sebenarnya dari sisi pengetahuan misalnya, gaya belajar misalnya ya kan. Setiap anak beda ya. Iya, beda. Gitu. Jadi sebenarnya setiap anak unik dengan Caranya caranya sendiri Betul, gitu. You are betul. unique with your own way gitu kan. Tapi ini yang anak-anak masing-masing belum menyadari atau Iya. belum ada orang-orang di sekelilingnya menyadarkan dia tentang itu. Iya. Gitu. Jadi mungkin ini pesan terakhirnya kali Iya. gitu ya. Iya. So please be aware with your own way. Iya. Be aware with yourself. Kamu indah. Jadi ya gitu. Jadi kalian tuh memang
indah dengan kalian yang unik seperti itu. Jadi jangan pernah mau sama dengan yang lainnya. Betul. Karena yang sama itu nggak ada unik-uniknya, nggak ada keren-kerennya, nggak ada indah-indahnya gitu ya. But when you are different from others gitu, dari situlah baru kelihatan oh ini oke-nya di sini, ini si A, si B ini oke-nya di sini. Gitu. Tapi ketika semuanya sama, ya sama nih kayak kita lihat dunia ya. Kalau semuanya sama gitu kan, ada yang menarik. kita nggak pengen lihat bagian dunia yang lain karena semuanya udah sama gitu. Ya mungkin itu pesannya. Gitu, Tapi ya, dalam pesan-pesan. konotasi positif bukan yang Iya. negatif ya, gitu seperti itu. Mungkin ini akhir sesi kita nih Pak Iya. buat episode kedua tentang mental health. Yuk para Gen Z, keep your lebih lagi mencintai diri Iya. sendiri ya. Gitu. Harus benar-benar ya love yourself. Gimana banyak sih lagu yang menggunakan lirik itu atau menggunakan judul itu gitu. Kenapa ya banyaknya? Karena banyak sekali masalah mental health ini di dunia. Iya, jelas. Bukan cuma di kita aja di lingkungan SMK Tokom Dua Medan, tapi di dunia. That's why banyak artis, banyak singers lewat lagunya itu menyebutkan kata love yourself. Gitu. Yuk cintai diri kita apa adanya, tapi jadilah be the best version of you gitu. Jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena ketika kita push lagi dari kita, kita pasti bisa jadi yang lebih baik daripada diri kita yang saat ini. Seperti itu. Mungkin gitu. Permisi kita close ya sesi kita di episode 2 tentang mental health ini. Silakan Pak Misi. Alhamdulillah, baik, terima kasih ibu-ibu semua. Ini sangat sekali ini insight-nya banyak sekali nih untuk molters semuanya. Silahkan diambil, jangan hanya di skip saja nontonnya kan. Silahkan ambil poin-poin tadi ya. Like and subscribe. Like and saya juga ya kan. Silahkan. Wajib subscribe ya Miss ya. Wajib. Betul. Share ya. Iya. Share juga. Ditunggu untuk podcast berikutnya, insya Allah nanti materinya akan berbeda ya Miss ya. Berbeda. Betul banget. Iya. Bisa request nggak Miss? Betul. Materinya nanti. Mana tahu ya kan Mocktails ada yang mau request. iya. Tentang Iya. isi boleh Nanti nanti ya. Betul. ketikkan di komen. Ketikkan di Iya, iya, komen. iya, iya. Biar jadi masukan buat tim juga. Iya, apa yang harus betul. dibahas ya. Kita bahas untuk selanjutnya. Iya, oke. Terima kasih Ibu semua. Sampai Siap, jumpa di Misi. lain waktu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Dadah. Dadah. Berapa lama itu? Terbawa suasana.